gangguan penglihatan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, dan sebagian besar gangguan penglihatan tersebut diakibatkan oleh katarak. Bahkan menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, penyakit degeneratif ini memicu kebutaan hingga 81%. Melihat kondisi tingginya kasus katarak dan dampak bahaya bagi masyarakat, membuat Andreas Sofyandi, yang merupakan ketua dari Perkumpulan Sosial Himpunan Bersatu Teguh yang berpusat di Kota Padang, Sumatera Barat, rutin mengadakan bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat prasejahtera. Towako Andreas begitu kerap ia disapa, setiap 1 bulan rutin mengadakan operasi katarak gratis. Bersama dengan anggota perkumpulannya, ia men-screening daerah-daerah di tanah air yang memiliki banyak penderita katarak, seperti di Kota Padang, Sumatera Barat, Pulau Buru di Maluku, dan Puncak Jaya, Papua. Walau bukan seorang dokter, Andreas memimpin langsung operasi ini, dibantu dengan dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Bersatu Teguh dan beberapa petugas medis lokal yang membantu administrasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum operasi. Meskipun kami melakukan operasi bibik sumbing, hernia, mata ini menjadi konsen kami. Jadi kami keliling Indonesia melakukan operasi mata. Kami telah lebih daripada 23.000 mata yang kami operasi. Nah, kegiatan operasi mata ini salah satu program pemerintah atau Departemen Kesehatan, di mana kita tahu Indonesia ini merupakan negara terbanyak nomor 2 atau nomor 3 di dunia tentang penderita katarak. Jadi HBT coba melakukan suatu penanganan pemberantasan kebutaan itu, meskipun di dalam bagian ini tidak ada apa-apa untuk negara, tetapi kami berperan. Bakti sosial operasi katarak yang telah dilakukan sejak 2004 lalu kini telah membantu lebih dari 20.000 warga. Dirinya dan perkumpulan HBT pun akan terus melanjutkan misi sosial ini karena menurutnya penanggulangan katarak berkejaran dengan waktu. Laju peningkatan kasus tidak sebanding dengan kecepatan penanganan. Indonesia berada pada urutan kedua negara dengan ancaman kasus katarak terbanyak di dunia setelah India. Sayangnya, banyak masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah sehingga tidak dapat melakukan operasi. Lalu orang tanya saya, banyak orang yang sangat bertanya pada waktu itu, loh hebat ya HBT itu kuat, HBT itu bisa kasih gratis. Sebenarnya nggak demikian. Karena saya ada hati untuk memulai, saya punya keberanian untuk memulai. Ternyata semua yang saya kerjakan itu, seperti juga operasi mata, itu saya menemukan kemudahan. Apa yang saya katakan kemudian, masih banyak orang yang peduli. Mereka mendukung kegiatan saya, mereka mempunyai CSR, lalu saya bisa melakukan kegiatan itu berlangsung terus. Kita ketahui untuk setiap kegiatan ini bukan biaya murah. Tetapi karena aktivitas HBT itu suatu aktivitas yang baik dan nyata, bisa dirasakan oleh masyarakat, sepanjang itulah saya didukung oleh banyak orang, banyak pihak. Ya, termasuk berperan aktif waktu saya krematorium itu adalah Pak Edi. Ya, Pak Edi itu memberikan saya alat keren, bagaimana saya bisa mengangkut mesin pada waktu itu. Kalau enggak, saya tidak mampu untuk membangun itu dalam seminggu. Tidak hanya memprioritaskan kesembuhan bagi masyarakat dengan katarak, pria kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat ini juga membangun klinik, sekolah, hingga rumah ibadah. Beliau sebenarnya seorang otodidak ya. Kalau di bidang pendidikan mungkin beliau tidak terlalu formal. Tapi beliau mau dan banyak mengetahui tentang beberapa hal dan berani mengambil eksekusi. Jadi ketika melakukan suatu proyek, beliau tidak memikirkan dananya dari mana, tapi beliau berbuat dulu. Ketika beliau berbuat, barulah disokong dan disupport oleh teman-temannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Beberapa yang namanya manusia, ada yang support, ada yang tidak support. Biasa. Jadi sarannya, kami masih membutuhkan Pak Andreas untuk periode-periode berikutnya. Karena kedepan lebih kompleks. Jadi wacana, pemikiran dan ide Pak Andreas dalam hal mengeksekusi
itu sangat dibutuhkan di HBT ini. Banyak pemimpin yang lain, walaupun punya uang, punya dana, tapi mempunyai ide dan mengeksekusi itu tidak ada, kurang. Gitu. Demikian kira-kira, jadi harapannya ya beliau masih mau memimpin HBT atau setidaknya tetap di HBT sehingga teman-teman dan sahabat-sahabat yang dari luar kota juga pasti menyupport kalau Pak Andreas masih di sini. Integritas yang dimiliki Andreas Sofiandi untuk memperjuangkan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat kurang mampu menjadi sebuah karya nyata yang patut diapresiasi. Keputusan dan setiap usahanya bagai lentera yang menerangi bangsa. Media Tawadu, Muhasin Jalal, Dai TV.